Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami merasakan kasih Tuhan selalu menyertai. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun Engkau akan menuntun dan mengajar kami, menyertai kehidupan kami senantiasa. Oleh sebab itu, sebelum kami memulai aktivitas, kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk mengerti ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi penuntun hidup kami dan yang mengajar kami untuk melakukan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 15 Juni 2026, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 1. Demikianlah dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus? Mereka adalah penjahat yang sudah sangat jelas berbuat dosa, dan salib adalah hukuman yang pantas untuk mereka. Ketika kita mengingat percakapan mereka, yang di sebelah kiri Yesus mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dalam Injil Lukas 23 ayat 39b dikatakan lagi, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Langsung pertanyaan yang disampaikan ini direspon oleh penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus. Dia mengatakan demikian, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan penjahat yang di sebelah kanan Yesus, ini adalah sungguh-sungguh pengakuan akan dosa yang telah dia perbuat. Dia mengakui dosa-dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang menurut hukum manusia, ia pantas dihukum. Dan menurut standar Allah pun, dia adalah orang yang berdosa dan juga pantas untuk dihukum. Dia tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya ke depan. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak punya kesempatan untuk dibaptis ataupun mengambil pelayanan untuk melayani Tuhan. Sebagaimana dia dalam keberdosaannya, dia merasa tidak layak, namun tetap berseru kepada Tuhan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara yang dikasihi Tuhan, seketika itu juga Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang sangat nyata tentang kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang telah hidup di dalam Kristus tidak lagi akan mendapat hukuman, sebagaimana yang terdapat dalam renungan kita hari ini. Orang yang di sebelah kanan Yesus akan dihukum karena dosa-dosanya di dunia.
tetapi dia akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah hidup di dalam Yesus Kristus tidak lagi mendapat hukuman sebagaimana yang terdapat dalam renungan kita pada hari ini. Orang yang berdosa itu mendapatkan kasih yang besar dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa kita yang lebih besar daripada kasih Allah. Tidak ada dosa yang menutupi cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita menyadari kita orang yang berdosa, kita yang ikut larut terus di dalam keinginan-keinginan dunia, marilah datang kepada Tuhan dengan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, tetapi kita datang kepadanya hendaklah mengaku dosa-dosa yang telah kita perbuat selama kita dalam hidup. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah kita, karena Kristus telah menggantikan kematian kita. Hukuman dosa kita telah dihapus di dalam darah-Nya yang kudus, yang tercurah di kayu salib. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan hati yang penuh sukacita di dalam damai sejahtera yang dari Allah. Dan marilah kita melakukan hal yang baik, yang berkenan kepadanya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap setia di dalam kehidupan kami. Bapa, kami adalah orang yang berdosa, tetapi karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau telah menghapus dosa-dosa kami, dan kami dilayakkan di dalam kasih pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau menuntun kami, mengajar kami untuk tetap di dalam perjalanan yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam pekerjaan kami sehari-hari, Tuhan jugalah yang menolong kami, sehingga pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami harapkan, yang kami cita-citakan, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap kuat berjuang, mencapai semua cita-cita dan harapan kami di dalam penyertaan kasih-Mu. Dan biarlah setiap apa yang kami dapatkan menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Di pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengangkatkan doa permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang, saudara-saudara kami yang berduka. Tuhanlah yang menolong mereka untuk mengatasi setiap masalahnya, dan Tuhan jugalah yang memberi penghiburan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam perawatan pemulihan di rumah masing-masing. Biarlah perawatan medis dan keluarga, obat dan makanannya menjadi jalan berkat Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, dan biarlah perjalanan kami ke depan semakin mudah karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa dan harapan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.